Halo semua, kali ini kita akan membahas tujuan yang kedua, yaitu tentang struktur organisasi daripada KAP. Oke, mari kita lihat secara langsung. Oke, jadi KAP, Kantor Akuntan Publik sendiri, itu membutuhkan struktur organisasi. Ya, jadi CPA forms vary in nature and range of service. Jadi service jasa yang disediakan oleh KAP itu bervariasi tergantung dari kebutuhan konsumen, which affect the structure of the firm, di mana service itu, jasa-jasa yang akan diberikan itu akan memberikan efek kepada struktur organisasi daripada KAP itu. Nah, ada tiga alasan utama, tiga faktor utama kenapa itu memberikan efek kepada struktur di KAP itu. Pertama, karena adanya kebutuhan atas independensi daripada klien. Sekali lagi ingat, klien atau pelanggan dari KAP itu mau menyewa KAP karena tingkat independensinya, ya. Karena KAP ini adalah tingkat kantor akuntan, kantor profesional yang merupakan suatu badan yang independen, jadi tidak berpihak, netral, ya. Dan dia tugasnya adalah akan memeriksa laporan keuangan apa adanya. Jadi tidak berpihak pada satu sisi, walaupun dia disewa oleh klien. Nah, oke. Jadi adanya kebutuhan independensi daripada klien. Hal ini menyebabkan KAP harus mempunyai struktur organisasi yang baik. Oke. Lalu yang kedua, yaitu adalah tingkat pentingnya struktur untuk ini, encourage competence, ya, untuk menunjukkan kalau KAP itu mempunyai kompetensi yang baik. Jadi semakin kokoh strukturnya, semakin KAP itu dikenal sebagai kantor yang berkompeten, seperti itu. Makanya itu timbullah Big Four seperti itu, ya. Karena mereka dianggap kompeten, paling kompeten di antara KAP lain. Lalu yang ketiga adanya the increased litigation risk, risiko hukum yang akan dihadapi oleh para auditor. Jadi sekali lagi, auditor itu bukanlah profesi yang kalau saya bilang enak, maksudnya dapat banyak duit. Tapi sekali lagi, kalau suatu profesi itu punya dapat duitnya besar, berarti sebenarnya ada resiko yang dia tanggung juga lebih besar. Makanya itu, untuk melindungi para auditor, butuh struktur organisasi yang baik dalam KAP tersebut, ya, karena adanya risiko hukum yang akan dihadapi oleh para auditor, ya. Karena sekali lagi, lawannya auditor ini adalah laporan-laporan keuangan yang mungkin dimanipulasi oleh klien. Nah, seperti itu. Jadi resiko yang dihadapi auditor itu juga termasuk tinggi. Makanya butuh KAP yang dapat melindungi para auditornya. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu apa sih bentuk-bentuk daripada struktur organisasi yang tersedia untuk KAP. Jadi ada 6, ya, ada 6. Tapi di sini saya mau bilang kalau di Indonesia itu cuma ada 2 ini, proprietorship atau bisa juga disebut sebagai perusahaan perorangan, general partnership atau bisa juga disebut sebagai persekutuan umum. Nah, Indonesia 2 ini. Lalu ada general corporation, ini sudah bersifat korporasi umum. Ya. Lalu professional corporation ini berarti korporasi profesional. LLC, ya, ini LLC, Limited Liability Companies, ini biasanya cuma ada di US, ya. Ini kalau kita Indonesia kan adalah perusahaan perseroan terbatas. Nah, lalu ada LLP. LLP ini berarti lebih ke arah mitra atau bisa juga disebut sebagai persekutuan dengan kewajiban terbatas. Oke, jadi sekali lagi, kalau di Indonesia cuma ada 2 ini, ya, perusahaan perorangan, persekutuan hukum. Bedanya apa sih dari 6 ini? Oke, kalau 2 yang ini, ya, 2 yang depan ini, oke, 2 yang depan ini saya coba coret-coret. Oke, kalau 2 yang ini, oke, saya coba. Nah, kalau 2 yang ini itu tidak berbadan hukum, tidak berbadan hukum.
Oke, dua ini ya. Jadi kalau kalian dulu sempat belajar persekutuan, CV, firma, itu kan beda dengan PT. Nah, kalau dua ini hampir sama seperti itu, tidak berbadan hukum ya. Sedangkan untuk yang lainnya ini semuanya berbadan hukum ya. Ini semuanya berbadan hukum. Jadi beda ya, KAP itu tidak sama dengan perusahaan di Indonesia. KAP itu tidak sama dengan perusahaan di Indonesia seperti PT, tidak. Mereka kebanyakan semuanya tidak berbadan hukum. Ya, jadi seperti perusahaan perseorangan, sama persekutuan ya. Kalau kalian pernah belajar kemarin di semester-semester awal, ya seperti itu. Jadi um, ini lebih bersifat bukan pakai saham, tidak ya. Jadi ya beberapa orang kongsi terus membuat suatu perusahaan ya seperti ini. KAP di Indonesia seperti itu. Tapi kalau di negara lain seperti Amerika itu ada 6 semua ini ya seperti itu. Jadi ya ini adalah struktur organisasi daripada KAP ya. Jadi sekali lagi KAP itu ya um, ya ada 6 ini bentuk struktur organisasinya ya. Oke, kita lanjut. Nah, organizational hierarchy of typical CPFM. Oke, untuk slide-slide selanjutnya, saya sarankan kalian memakai PPT yang satunya. Oke, PPT yang satunya itu yang ini. Ya. Oke, jadi tadi sudah sampai di sini. Ya ini ya. Jadi kalau kalian lihat di sini itu cuma ada dua, proprietorship dan partnership saja. Ini di Indonesia. Oke. Ya ini bentuk usaha KAP di Indonesia berdasarkan PP 20 tahun 2015 sampai sekarang masih tetap memakai peraturan ini. Jadi di Indonesia itu bentuknya adalah perseorangan, persekutuan perdata, firma, dan juga bentuk usaha lain. Ya, seperti yang diatur di undang-undang. Jadi di Indonesia, oh ya maaf, itu kita juga memakai LLP ya, Limited Liability Partnership. Jadi ini adalah itu yang tadi saya bilang Big Four, itu semuanya adalah LLP, Limited Liability Partnership, karena mereka semua mempunyai partner internasional yaitu PwC, EY, Deloitte, KPMG ya. Dan Professional Limited Liability Company ya, seperti itu. Oke, sekarang mari kita lihat untuk hierarki daripada, jadi kalau kalian ingin berkarir ya, jadi kalau kalian semester ini ingin sudah merencanakan nanti lulus mau kerja apa, oh mau kerja jadi auditor. Nah kalau jadi auditor itu perjalanan karirnya bagaimana sih? Ini adalah perjalanan karir ya, jabatan-jabatan di KAP. Jadi ini adalah kalian bisa lihat ada yang paling bawah yaitu adalah staff assistant, atau kalau kita di dunia KAP biasanya kita ngomongnya auditor junior ya, kita di KAP ya ngomongnya staff assistant atau kita sebutnya auditor junior. Audit, kamu di sana jabatanmu apa? Oh saya masih junior, saya baru masuk. Nah seperti itu. Nah ini experience, pengalaman. Nah biasanya orang yang bekerja di KAP sebagai auditor, jika dia masih bekerja selama 0 sampai 2 tahun atau dia mempunyai pengalaman mengaudit selama 0 sampai 2 tahun, itu masih dibilang sebagai auditor junior. Ya, jadi sekali lagi sebenarnya di KAP itu tidak ada yang bukan KAP Big Four ya. KAP yang non Big Four itu tidak ada istilahnya, "Weh, kamu sudah naik jabatannya." Enggak secara langsung diungkapkan ya. Tapi melihat berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman. Nah, jadi ditanya, kamu sudah bekerja sebagai auditor berapa lama? Oh, saya sudah mempunyai pengalaman mengaudit sebanyak 2 tahun. Oh, berarti masih junior. Seperti itu. Nah, ini adalah tingkat tanggung jawab daripada auditor junior. Nah, kalau auditor junior itu biasanya lebih ke arah bekerja pada audit field work ya, yang detail-detail. Ya, jadi dia diminta, ayo periksa dokumen ini, periksa dokumen itu. Jadi masih yang bekerja secara detail. Ya. Nah, setelah itu level berikutnya ada yang namanya auditor senior atau in charge auditor. Karena senior ini akan membawahi junior-junior. Nah, biasanya senior itu mempunyai pengalaman 2-5 tahun. Jadi, kalau kalian bekerja di KAP sudah 2-5 tahun,
Nah, itu akan kalian biasanya bisa disebut sebagai senior auditor. Tapi sekali lagi, kalian junior atau auditor itu tergantung KAP kalian. Ya, KAP kalian mengakui kalian sebagai apa. Nah, dilihat dari mana kalian sudah dibilang senior atau junior auditor? Dilihat dari tingkat tanggung jawab yang diberikan kepada kalian. Jadi kalau kalian masih diberikan pekerjaan yang detail-detail saja, yang pericil-pericil gitu, berarti kalian masih junior. Tapi kalau kalian sini sudah mempunyai tanggung jawab terhadap audit fieldwork. Audit fieldwork itu adalah audit di lapangan. Jadi di lapangan langsung, including ini termasuk melakukan supervisi terhadap staff work. Staff work ini berarti auditor-auditor junior lain. Jadi kalau kalian auditor, ternyata kalian sudah punya bawahan, auditor-auditor junior, berarti kalian sudah dianggap senior. Jadi experience ini hanya rata-ratanya saja. Jadi bisa saja kalian jadi senior auditor hanya dalam waktu 1 tahun, bisa saja. Itu terjadi. Lalu tingkatan berikutnya adalah manajer. Nah, manajer ini ya, biasanya mereka yang punya pengalaman 5-10 tahun ya. Nah, mereka ini sudah mulai ke arah strategis ya. Mereka membantu dalam perencanaan ya, memanajemen audit dari awal sampai akhir, melakukan pekerjaan review pekerjaan daripada auditor junior dan auditor senior, dan langsung bekerja atau bernegosiasi dengan klien. Itu adalah sudah tingkatan manajer dan gajinya fantastis sekali ya. Daripada perusahaan-perusahaan, KAP itu gajinya itu fantastis. Lalu partner ini yang sudah paling tinggi ya. Dan biasanya yang melakukan tanda tangan opini itu pasti partner ya. Dan mereka biasanya mempunyai pengalaman 10 tahun lebih. Nah, ini hanya rata-rata saja, tidak selalu terjadi. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama tentunya. Nah, pekerjaannya sudah cuma mereview audit work daripada pekerjaannya kumpulannya dari manajer ya, dan membuat keputusan audit yang signifikan jika ada permasalahan yang rumit. Ya, itu adalah pekerjaannya partner. Oke, ini adalah tipikal hierarki daripada di Indonesia. Nah ya, mungkin saya coba tulis di sini. Jadi di sini. Jadi kalau kalian, maaf ya. Oke. Clear canvas. Oke. Sekarang saya akan coba gambar kalau di Indonesia ya. KAP. Wow. Oke, KAP. KAP di Indonesia. Ya, Indonesia. Hierarkinya dari mana? Pertama, kalian jadi junior dulu, baru masuk. Nah, terus kalian bekerja ya kurang lebih setahun 2 tahun, ternyata kalian mulai naik menjadi senior. Ini adalah hierarki yang paling biasanya dipakai. Nah, sebenarnya kalau kalian sudah di level senior ini ya, biasanya kalian sudah menguasai semua akun di laporan keuangan. Kebanyakan, ya di sini saya mau cerita, kebanyakan fresh graduate, orang yang baru lulus dari suatu universitas, mereka akan masuk ke KAP, mereka pasti akan menjadi junior terlebih dahulu. Mereka bekerja keras ya kurang lebih 2 tahun, ya, mereka jadi senior. Nah, kalau sudah jadi senior, ya, jelek sekali ya. Oke. Ya, kalau sudah jadi senior, biasanya mereka itu sudah dapat menguasai semua akun yang ada di laporan keuangan. Nah, biasanya kalau kalian sudah punya pengetahuan semua akun di laporan keuangan, kalau kalian melakukan apply di suatu perusahaan, minimal biasanya kalian tuh sudah langsung jabatannya setara dengan supervisor. Supervisor ini di bawahnya manajer 1 tingkat. Ya. Ya ini. Biasanya. Oke, lanjut. Nah, jadi senior. Lalu berikutnya menjadi di atasnya senior itu ada supervisor. Nah, supervisor biasanya ya kurang lebih ke atas ini ya 5 tahun lah. Lalu di atasnya supervisor ada yang namanya asisten manager. Ya, jadi tergantung KAP ya. Ada yang bilang KAP asisten manager sama supervisor itu sama, tapi sebenarnya beda. Lalu setelah asisten manager, di atasnya ini ada yang namanya manager. Ya. Terus
Di setelahnya manager itu ada yang namanya senior manager. Ini saya bilang karir di Big Four ya, KAP di Big Four. Setelah senior manager baru partner. Nah, setelah partner ada lagi namanya partner senior. Sorry, partner senior, senior partner. Ya, ini adalah hierarki yang biasanya saya ketahui di KAP Big Four di Indonesia. Jadi seperti ini. Butuh berapa lama sampai sini? Waduh, ini tergantung orangnya. Bisa jadi ya selama orangnya ini hidup biasanya tetap masih menjadi senior partner. Ya, tapi nggak tahu lagi. Oke, jadi seperti itu. Oke, itu adalah hierarki daripada KAP. Sampai jumpa di video berikutnya.